Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Cheyenne tinggal di ruang rahasia selama lebih dari 2 bulan. Selama periode ini, Cheyenne berulang kali mengingat seluruh proses serangan diam-diam pria berjubah hitam itu. Dokter peri kecil telah tewas. Ketidakpedulian terhadap keselamatan diri sendiri menyebabkan dia tenggelam dalam kesedihan dan kebencian. Berdasarkan ingatannya, Cheyenne juga mengenali bahwa pria berjubah hitam itu adalah Suzanne yang mengejar mereka bersama Tang Long ketika mereka baru saja tiba di wilayah tengah. Selain itu, dari situasi hari itu, kemungkinan ada tubuh spiritual yang kuat di tubuh Suzanne. Kalau tidak, dia tidak akan bisa meledak dengan kekuatan tempur seperti itu. Karena Cheyenne telah mengenali Suzanne, niat membunuh di dalam hatinya secara alami melonjak. Namun, niat itu dengan cepat ditekan. Meskipun dia berharap dapat mencabik-cabik Suzanne dengan segera, Cheyenne bukanlah orang bodoh. Karena tekanan klan naga dan kekuatan sekte awan abadi, pertempuran baru saja berakhir. Suzanne adalah murid sekte Duai. Jika dia membunuhnya, itu pasti akan mempengaruhi sekte Duai lagi. Pada saat itu, ketika konflik muncul lagi, Longlin mungkin tidak akan campur tangan lagi. Adapun Suzanne, Cheyenne harus membunuhnya dengan tangannya sendiri. Namun, sampai sekarang tidak peduli seberapa besar kebencian yang ada di hatinya, dia hanya bisa menahannya di dalam hatinya sebelum dia memiliki kekuatan yang cukup. Singkatnya, kekuatan adalah fondasi baginya untuk membalikan segalanya. Api surgawi. Api surgawi sekali lagi menjadi andalannya yang terbesar. Hanya dengan menemukan api surgawi, kultivasinya dapat meningkat dalam waktu singkat. Hanya dengan begitu dia dapat membalas dendam atas kematian dokter peri kecil. Namun, Cheyenne tidak tahu di mana 2 jenis api surgawi yang tersisa berada. Jika dia tidak tahu, maka sebagai roh api surgawi, Woju mungkin tahu beberapa rahasia khusus. Pada saat ini, yang terakhir berada di Manor Awan Surgawi. Pintu ruang rahasia yang tertutup rapat akhirnya terbuka perlahan di tengah suara gemuruh yang keras. Lian-Er yang berjaga di luar adalah orang pertama yang terkejut. Ketika dia melihat Cheyenne melangkah keluar dari ruang rahasia, ekspresi pahit tanpa sadar muncul di wajah cantiknya. Penampilan Cheyenne menjadi jauh lebih kuyuh setelah 2 bulan. Seluruh penampilannya juga menjadi lebih kurus. Wajahnya pucat aneh, seolah-olah dia telah merangkak keluar dari tumpukan mayat. Jaga dia baik-baik. Tatapan Cheyenne tertuju pada Lian-Er. Sebagai murid dari dokter peri kecil, Lian-Er saat ini bahkan lebih penting di matanya. Dokter peri kecil telah meninggal, apapun yang terjadi, dia pasti tidak akan membiarkan murid satu-satunya itu terluka. Lian-Er buru-buru mengangguk setelah mendengar ini. Setelah itu, Cheyenne langsung meninggalkan tempat ini. Dengan mengandalkan hubungan halus antara api surgawi, Cheyenne mampu merasakan samar-samar lokasi Woju. Jika tebakannya benar, itu pasti alun-alun tempat peringkat senjata suci awan surgawi berada. Sepanjang jalan, Cheyenne mengabaikan tatapan terkejut dari anggota klan Luo. Sesaat kemudian, dia muncul di alun-alun. Woju memang ada di sana. Namun, Cheyenne tiba-tiba memiliki ilusi bahwa orang ini sepertinya sedang menunggu kedatangannya. Pada saat ini, yang terakhir berdiri di depan peringkat senjata suci awan surgawi, seolah-olah dia tidak merasakan kedatangan Cheyenne. Sepasang mata tua perlahan-lahan menyapu peringkat dan tanpa sadar tersenyum dan mengangguk. Kelima dalam peringkat, cakram bintang besar. Dalam kasus ini, cakram bintang besar seharusnya sudah diperbaiki. Sungguh mengejutkan. Tepat saat Woju berseru kaget, Cheyenne sudah tiba di belakangnya. Tepat saat dia hendak berbicara, dia melihat Woju dengan santai berbalik dan tersenyum. Anak muda, tahukah kau apa yang menduduki peringkat pertama di peringkat senjata suci awan surgawi? Ucap Woju. Aku tidak peduli apapun itu. Aku hanya ingin memintamu untuk memberitahuku, apakah ada api surgawi lain di wilayah tengah selain milikmu? Dan di mana mereka? Mengabaikan pertanyaan Woju, Cheyenne langsung ke pokok permasalahan. Kali ini dia tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Hahaha, anak kecil, karena kamu ingin meminta nasihat, kamu harus bersikap seolah-olah kamu sedang meminta nasihat. Jika kamu bersikap seperti ini, bagaimana aku bisa memberitahumu? Melihat ini, Woju tidak merasa tidak puas. Dia hanya tersenyum dengan sedikit ejekan, berbalik dan mengabaikannya. Dia terus terfokus pada prasasti batu hitam di depannya. Melihat run kuno dan misterius di atasnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya karena takjub. Kemudian, Cheyenne menatap lelaki tua di depannya dan emosinya langsung menegang. Dia hendak mendesaknya, tetapi Wozu tiba-tiba menoleh dan menatapnya dengan dingin. Dia berkata dengan suara setengah bercanda,
Anak kecil, setelah bertahun-tahun mengembara di benua ini, kamu bahkan tidak memiliki temperamen seperti ini. Begitu kata-kata ini diucapkan, cahaya api yang memenuhi mata Shoyan langsung menghilang. Bahkan emosinya yang tergesa-gesa pun langsung tenang. Shoyan kemudian dengan hormat membungkuk kepada lelaki tua itu dan meminta maaf. Aku pernah menyinggungmu sebelumnya. Mohon maafkan aku. Woju dengan lembut mengangkat tangannya lagi, berbalik dan tersenyum. Tidak apa-apa, orang tua ini tidak keberatan. Wajar kamu seperti ini karena orang yang kau cintai meninggalkanmu. Tapi ingat, kemarahan yang tidak beralasan tidak akan menyelesaikan apapun. Mengenai pertanyaanmu sebelumnya, orang tua ini hanya bisa menjawab bahwa aku tidak tahu. Begitu kata-kata ini keluar, Shoyan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Woju dengan tak percaya. Api surgawi yang dapat merasakan satu sama lain. Belum lagi, bahwa api surgawi di dunia telah berubah menjadi roh. Persepsi satu sama lain jauh lebih jelas. Jika ada api surgawi di wilayah tengah, Woju seharusnya merasakannya. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia tidak tahu? Jangan terlalu banyak berpikir. Orang tua ini tidak akan menipumu. Jika aku tidak tahu, maka aku tidak tahu. Memang benar bahwa api surgawi telah berubah menjadi roh. Tetapi juga benar bahwa mereka akan menyembunyikan aura mereka. Jika tidak, begitu mereka ditemukan oleh beberapa ahli. Bahkan jika mereka telah berubah menjadi roh, mereka tidak dapat bersembunyi. Begitu kata-kata Woju keluar, Shoyan langsung mengerutkan kening. Jika memang begitu, bukankah akan sulit baginya untuk menemukan api surgawi? Kalau begitu, balas dendam dokter peri kecil. Begitu dia memikirkan hal ini, ekspresi wajah Shoyan tiba-tiba menjadi sedikit berat. Namun, segera setelah itu, Woju sekali lagi tertawa pelan dan berkata, orang tua ini benar-benar tidak tahu di mana letak api surgawi di wilayah tengah. Tetapi orang tua ini dapat merekomendasikan seseorang kepadamu. Orang itu pasti tahu. Siapa? Mata Shoyan penuh harap, seolah-olah dia telah meraih sedotan penyelamat. Matanya juga dipenuhi dengan keinginan. Leluhur Menarapil. Ekspresi Shoyan langsung tercengang saat mendengar kata-kata Woju. Seketika, dia tertawa getir. Piltover adalah faksi penguasa sejati di benua. Leluhur Piltover adalah eksistensi yang luar biasa. Dia bahkan belum pernah melihat wajah klan Xiao, apalagi leluhur Piltover. Dapat dikatakan bahwa kata-kata Woju tidak dapat digunakan sebagai referensi. Benar sekali. Leluhur Piltover pernah menjelajahi benua ini dan telah melihat banyak rahasia benua yang tidak dapat diketahui orang lain. Aku yakin dia pasti akan tahu jika ada api surgawi di wilayah tengah. Selama kamu bisa bertemu dengannya, seharusnya tidak sulit untuk mendapatkan informasi mengenai api surgawi. Woju tersenyum dan mengangguk saat berbicara. Shoyan hanya bisa mengangkat bahu tanpa daya ketika mendengar ini. Dia mengabaikan hal ini untuk sementara. Terlepas dari apakah leluhur Menarapil mengetahuinya, Shoyan mengakui bahwa dia tidak dapat bertemu dengan leluhur Menarapil karena tidak ada berita tentang api surgawi lainnya. Kemungkinan besar kultivasinya akan sulit meningkat untuk waktu yang lama di masa depan. Shoyan tanpa sadar menghela nafas panjang ketika memikirkan hal ini. Tanpa api surgawi, bagaimana dia akan membalas dendam untuk dokter peri kecil? Sekte Duai bagaimanapun juga adalah faksi duper di wilayah tengah dengan fondasi yang kaya. Sebagai kaisar asal, perlakuan sekte tersebut terhadap Suzan tentu saja akan cukup baik. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan Suzan akan menjadi lawannya sulit dihadapi sebelum Shoyan bisa tumbuh. Menambahkan sekte Duai dan tubuh spiritual di dalam tubuhnya. Semua faktor ini menyebabkan Shoyan merasakan tekanan yang besar. Setelah pertempuran ini, dokter peri kecil telah meninggal. Dia dan sekte Duai dapat dikatakan telah mencapai titik di mana mereka tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka mati. Namun, kata-kata ini hanya dapat diucapkan dalam situasi saat ini. Jika dia ingin membalas dendam untuk dokter peri kecil, dia akan membutuhkan lebih dari sekedar keberanian. Tanpa api surgawi, mengingat kecepatan kultivasi Shoyan, akan sulit baginya untuk membunuh Suzan dan membalas dendam bahkan jika dia punya waktu 10 tahun lagi. Hati Shoyan terasa berat. Satu-satunya hal yang dapat dipikirkannya adalah klan Xiao. Klan asing ini, yang Shoyan masih belum tahu apakah hubungannya dengan dirinya. Mungkin bisa menjadi landasan yang memungkinkannya untuk tumbuh dengan cepat. Namun, Shoyan harus menunggu sampai dia tiba di klan Xiao untuk melihat seperti apa hubungannya. Hahaha, anak kecil, tidak perlu terlalu bingung. Meskipun aku tidak dapat menemukan api surgawi lainnya untukmu saat ini, bukankah ada satu di depanmu saat ini? Saat Shoyan merasa tertekan, Haozu terkekeh dan berkata. Mendengar ini, ekspresi Shoyan langsung terkejut. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Senior, kau menyanjungku. Kau telah menyelamatkanku 2 kali. Bagaimana mungkin aku berani memikirkanmu? Lagi pula, kau adalah tetua agung dari sekte awan abadi. Jika sesuatu terjadi padamu,
Akan sulit bagiku untuk menjelaskannya, ucap Shoyen. Orang tua ini mengagumi karaktermu yang penuh perhatian. Kau tidak perlu peduli dengan apa yang kulakukan. Sekte awan abadi akan memiliki seseorang untuk mengurusnya. Sedangkan kau hanya perlu melakukan satu hal untukku. Woju terkekeh. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan lencana yang agak berkarat dari cincin penyimpanannya dan menyerahkan kepada Shoyen. Saat lencana itu masuk ke tangannya, dia merasakan sesuatu yang berat. Dari desain yang sederhana dan tanpa hiasan, orang bisa tahu bahwa lencana ini mungkin sudah cukup tua. Namun, selain itu, Shoyen tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa tentangnya. Senior, lencana ini adalah sesuatu yang disepakati oleh lelaki tua ini dan seorang teman lama. Sekarang saatnya telah tiba, saatnya untuk mengembalikannya kepadanya. Kamu hanya perlu menyerahkannya secara pribadi kepadanya atas nama lelaki tua ini. Mendengar ini, hati Shoyen sedikit bergetar. Karena itu adalah sesuatu yang telah disepakatinya dengan seseorang teman lama. Masuk akal untuk mengatakan bahwa Woju harus mengembalikannya secara pribadi. Tentu saja, dia tidak bisa begitu saja mengambilnya. Tepat saat Shoyen hendak mengembalikannya kepada Woju, Woju mengangkat tangannya dan menghentikannya. Sudah bertahun-tahun aku tidak bertemu dengan teman lamaku itu. Jika orang tua ini mengembalikannya sendiri, sulit untuk menjamin bahwa dia tidak akan memikirkan jasad orang tua ini. Oleh karena itu, aku akan menitipkan rencana ini padamu untuk sementara waktu. Jika kau bertemu dengannya di masa mendatang, kembalikan saja padanya. Ingat, nama orang itu adalah Liuya. Jika kau bertemu dengannya di masa mendatang, jangan ceroboh. Di akhir perkataannya, Woju dengan hati-hati mengingatkannya. Ketika Shoyen mendengar nama Liuya, hatinya langsung teringat pada lelaki tua dari kota Liuchang di wilayah selatan. Namun, ia juga tahu bahwa meskipun mereka memiliki nama yang sama, kemungkinan besar kekuatan seseorang yang disebutkan oleh Woju tidak akan terlalu lemah. Seketika, Shoyen mengangguk pelan dan mengingat nama ini dengan tenang. Pada saat yang sama, ia menggenggam erat lencana yang agak berkarat di tangannya. Ia ragu sejenak sebelum menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya. Melihat Shoyen meletakkan lencana itu ke dalam cincin penyimpanannya, Woju mengangguk lalu mengganti topik pembicaraannya sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, kamu belum menjawab pertanyaan orang tua ini. Apakah kamu tahu apa yang menduduki peringkat pertama dalam daftar senjata suci awan surgawi? Sebelumnya, dia begitu fokus bertanya tentang api surgawi sehingga dia langsung mengabaikan kata-kata Woju. Sekarang, setelah dia mendengarkan lagi, ekspresi wajah Shoyen tidak bisa tidak terkejut. Baru kemudian tatapannya kembali ke prasasti batu hitam di depannya. Posisi pertama jelas kosong, tetapi dalam hal ini, mengapa Woju mengajukan pertanyaan seperti itu? Setelah beberapa lama, Shoyen hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Dia menangkupkan tangannya ke arah lelaki tua di depannya dan berkata dengan hormat, "Senior, mohon pencerahannya." Woju tersenyum saat mendengar ini. Matanya yang tua dan keruh sekali lagi menatap lempengan batu di depannya. Seketika, dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap langit biru di atas kepalanya. Shoyen mengikuti kepalanya dan menatap ke kejauhan. Setelah itu, dia bertukar pandang dengan Woju. Itu berhubungan dengan langit. Begitu kata-kata ini keluar, Woju mengerutkan bibirnya dan tersenyum, tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut. Baiklah, orang tua ini akan mengatakan ini saja untuk saat ini. Aku yakin kau akan tahu apa sebenarnya itu di masa depan. Sudah 2 bulan berlalu, dan kau harus beristirahat dengan baik. Tidak akan terlambat untuk mencari orang tua ini setelah kau melakukan semua persiapan yang diperlukan. Mendengar ini, Shoyen menundukkan kelopak matanya dan mengangguk sedikit. Baru kemudian dia membungkuk dan menangkupkan tangannya ke arah lelaki tua itu sebelum pergi. Melihat sosok Shoyen yang pergi, Woju tak kuasa menahan nafas panjang. Ia berbalik dan menatap tablet batu hitam di depannya lagi. Ada cahaya aneh di matanya. Beberapa saat kemudian, ketika Shoyen kembali ke kediamannya, ia mendapati Xiaojin sedang menunggunya sendirian. Ketika ia memasuki pintu, Shoyen terkejut melihat Xiaojin sedang memegang 2 kristal energi yang memancarkan cahaya ungu di tangannya. Xiaojin dengan cepat bangkit dengan wajah bahagia dan datang ke Shoyen, menyerahkan batu kristal di tangannya sambil berkata, "Hehehe, terakhir kali kakak Shoyen masuk ke ruang rahasia dengan tergesa-gesa, dan Longlin tidak ada di sana, jadi baru sekarang dia datang." Xiaojin tersenyum tulus, tetapi ada sedikit kelicikan di matanya. Meskipun orang ini biasanya berbicara sedikit kekanak-kanakan, karakternya cukup teliti. Pada saat ini, dia begitu jujur ketika melihat Shoyen. Melihat ini, Shoyen tidak bisa menahan tawa. Dia mengambil 2 kristal ungu dari tangan orang itu dan berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya, Ini adalah batu roh dengan kualitas terbaik, hehehe." Begitu kata-kata Xiaojin diucapkan, ekspresi Shoyen langsung menjadi muram. Dia menatap 2 batu roh berwarna ungu di tangannya dan hatinya sangat terkejut.
Ini adalah harta karun sejati yang berada di atas semua batu roh lainnya. Itu adalah energi paling murni dan terbesar di dunia. Berdasarkan pengetahuan Xiaoyan di masa lalu, benda ini termasuk kelas legendaris. Tidak disangka dia benar-benar dapat melihatnya hari ini dan bahkan ada di tangannya sendiri. Benda ini. Sementara dia terkejut, Xiaoyan juga buru-buru menatap Xiaojin di depannya. Dia secara alami tahu betapa berharganya batu roh kelas atas. Tetapi juga karena ini dia harus memahami asal-usul batu roh ini. Kakak Xiaoyan jangan khawatir, batu roh ini diberikan kepadaku oleh kakek patriark. Tetapi aku tidak membutuhkannya, jadi aku menyiapkannya untukmu. Kamu membutuhkan barang-barang ini sekarang. Tampaknya telah melihat ekspresi khawatir di antara alis Xiaoyan. Xiaojin membuka mulutnya dan tersenyum. Meskipun kata-kata ini diucapkan dengan ceroboh, Xiaoyan mengerti bahwa karena itu adalah sumber daya pelatihan kelas atas. Bagaimana mungkin itu tidak berguna? Itu karena makhluk kecil ini memikirkannya, sehingga dia tidak mau menggunakannya. Saat dia memikirkan ini, arus hangat segera melonjak ke dalam hati Xiaoyan. Ketika dia berlatih di luar, dia selalu khawatir tentang keselamatannya sendiri dan jarang memikirkan Xiaojin. Namun, yang terakhir selalu memikirkannya di dalam hatinya. Ini tanpa sadar membuatnya merasa sedikit bersalah. Kamu boleh menyimpan batu roh itu, tetapi kamu tidak boleh memberitahu Longlin. Orang itu selalu menatapku, tidak membiarkanku pergi bahkan selangkah pun. Dia sangat pelit. Jika dia tahu, aku khawatir dia akan memberitahu kakek patriark. Xiaojin menggaruk kepalanya pelan, mengerutkan bibirnya sembari mengeluh. Xiaoyan tersenyum getir. Dia tentu saja mengerti maksud suku naga, membiarkan Longlin mengikuti Xiaojin karena mereka tidak ingin terjadi apa-apa padanya. Karena pemimpin suku naga bersedia memberikan batu roh kelas atas seperti itu kepada Xiaojin, sudah cukup untuk melihat betapa pentingnya Xiaojin bagi mereka. Karena tetua Longlin sudah tahu mengapa dia berdiri di luar dan menolak masuk. Xiaoyan mengangkat tangannya dan menepuk bahu Xiaojin dengan lembut. Setelah itu, dia berbalik dan menghadap pintu. Hahaha, Tuan Xiaoyan terlalu sopan. Xiaojin telah mengakuimu sebagai kakak laki-lakinya, dan aku biasanya memperlakukannya seperti adik laki-lakiku. Memanggilku dengan sebutan yang lebih tua agak terlalu jauh. Tuan, bisa memanggilku dengan namaku di masa depan. Saat kata-kata itu jatuh, Longlin masuk dari luar pintu. Setelah itu, tatapannya sekali lagi tertuju pada Xiaojin. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat dia berkata, "Dasar bocah, pemimpin suku memberimu batu roh kelas atas ini saat itu untuk membantumu meningkatkan kultivasimu dengan cepat, sehingga kau bisa melangkah ke leluhur asal secepat mungkin. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kau benar-benar akan menyimpannya untuk dirimu sendiri." Mendengar ini, Xiaojin melengkungkan bibirnya dengan sikap agak keras kepala dan membantah. "Lalu kenapa? Batu roh itu diberikan kepadaku oleh ketua suku, jadi tidak apa-apa jika aku menyimpannya. Lagi pula, kultivasiku sudah memasuki leluhur asal, jadi aku tidak mengecewakanmu." Longlin langsung tersenyum pahit saat mendengar kata-kata ini. Meskipun sikap bocah ini sedikit keras, kata-katanya tidak salah. Kultivasi Xiaojin telah maju ke leluhur asal bintang 6 yang sudah melampaui harapan mereka. Jika efek dari batu roh kelas atas juga dikecualikan, maka bakat yang ditunjukkan Xiaojin akan terlalu mengerikan. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia tahu pentingnya batu roh ini di dalam hatinya. Baru kemudian dia melihat ke arah Longlin lagi dan berkata, "Karena memang begitu, menurutku lebih baik mengambil kembali batu roh ini. Jangan mengecewakan niat baik pemimpin suku." Setelah berbicara, Xiaoyan hendak mengembalikan batu roh di tangannya ke Longlin. Tetapi Longlin buru-buru melambaikan tangannya untuk menghentikannya dan tersenyum. "Saudara Xiaoyan, kamu tidak perlu bersikap seperti ini. Xiaojin benar, karena kultivasinya telah memasuki leluhur asal. Pemimpin suku tentu akan merasa tenang untuk sementara waktu. Selain itu, pemimpin suku adalah orang yang memberikan batu-batu roh ini kepada Xiaojin, jadi dialah yang harus mendistribusikannya. Karena dia telah memberikan batu-batu roh ini kepadamu, kamu dapat merasa tenang dan menerimanya." Xiaoyan baru saja akan mengatakan beberapa patah kata lagi ketika mendengar perkataan Longlin tetapi dihentikan oleh Xiaojin. Setelah desakan Xiaojin, Xiaoyan dengan senang hati menyimpan 2 batu roh itu ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah menerima batu roh, Xiaoyan dan Xiaojin tentu saja mengobrol dengan hangat. Longlin menemukan alasan untuk pergi, memberikan kesempatan ini kepada keduanya. Di sisi lain, Luojin dengan bersemangat mengikuti Li Pingrui. Dia memiliki senyum bodoh di wajahnya saat dia mengikutinya. Hal ini menyebabkan beberapa tetua di Manor tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Pada saat yang sama, mereka juga merasakan sedikit antisipasi. Kepala Manor, Luo Chang, sibuk menangani urusan Manor setiap hari. Hanya Bai Hua, Lian Er, yang melihat dokter peri kecil dengan kesepian dan sunyi di ruang rahasia. Dalam beberapa hari berikutnya, Xiaoyan menemukan Luojin dan memberikan formula pil kepadanya.
Meskipun Xiaoyan memiliki sebagian besar bahan obat yang dibutuhkan, ia masih kekurangan beberapa bahan utama yang lebih istimewa. Untungnya, saat ini ia berada di Menara Awan Surgawi. Dengan sumber daya dan tenaga kerja yang sangat besar di Menara Awan Surgawi, tidak sulit untuk menemukan bahan-bahan ini. Adapun pil obat yang diuraikan dalam formula pil, itu adalah pil obat peringkat 6 yang telah disiapkan Xiaoyan untuk melahap api surgawi, pil casting roh. Dalam waktu seminggu, ratusan bahan obat yang dibutuhkan telah terkumpul. Selain itu, sebagai tindakan pencegahan, 3 porsi dari masing-masing bahan obat telah disiapkan. Ini sudah cukup untuk menunjukkan betapa pentingnya Xiaoyan bagi Menara Awan Surgawi. Namun, meskipun semua bahan obat telah terkumpul, Xiaoyan tidak segera membuka kuali untuk memurnikan pil. Sebaliknya, setelah ragu-ragu sejenak, ia terlebih dahulu mengeluarkan 2 batu roh kelas atas yang diberikan Xiaojun kepadanya. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.